Belajar di rumah, don't worry, we have Oke, silakan kita lanjut. Ya, anak senyumnya mana coba? Bisa sebelum aja nih. Coba senyumnya mana? Senyum dulu ya, Mbak. Ya. Susunan cara yang pertama yaitu nyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas SMPN 18 Tangerang Selatan. Melangkah ke acara selanjutnya yaitu tata tertib sekolah SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan yang akan dipandu oleh Ibu Leli Liana SPD dan Ibu Damayani SPD. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, setelah setahun 3 bulan kita melakukan pembelajaran jarak jauh pada di SD dan akhir kita kemarin ya 3 bulan, hari ini kalian akan memasuki tahun pelajaran baru. Diharapkan akan lebih baik lagi dari tahun pelajaran yang kemarin. Anak-anak ibu yang hari ini akan ibu sampaikan beberapa aturan tata tertib yang harus kalian patuhi selama pembelajaran jarak jauh. Berikut ini ada tayangan video beberapa aturan yang harus kamu ikuti oleh siswa. Baik anak-anak, untuk dapat mengetahui tayangan tata tertib dan tata krama SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan, kita dapat menonton tayangan video berikut. Tapi ingatkan,
tolong mikrofonnya ditutup, tapi videonya harus diperlihatkan biar Ibu bisa melihat wajah yang ganteng dan cantik-cantik dari anak-anak. Oh iya, jika di tengah tayangan menonton video ada hal yang ingin ditanyakan, segera ditulis ya. Dan setelah tayangan video berakhir, segera angkat tangan untuk mengajukan pertanyaan. Oke, ayo Pak Pitra, kita mulai videonya. Tata krama dan tata tertib SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan. Kadang pasti kita berpikir atau terlintas dalam pikiran kita, apa sih yang dimaksud dengan tata krama dan tata tertib sekolah? Tata tertib dan tata krama sekolah ini dimaksudkan sebagai rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap dan bertingkah laku, berucap, bertindak dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dalam sebuah tata tertib dan tata krama terkandung sebuah nilai luhur di dalamnya. Adapun nilai yang dianut dalam tata krama dan tata tertib sekolah yaitu ketakwaan, sopan santun, kedisiplinan, ketertiban, kebersihan, kesehatan, kerapihan, dan keamanan. Aturan umum dalam pembelajaran jarak jauh yang sering kita sebut dengan PJJ. Yang pertama, siswa membiasakan diri untuk bangun lebih pagi, mandi, dan sarapan, seperti saat sekolah. Yang kedua, siswa mengikuti pembelajaran tepat waktu dari awal sampai akhir. Yang ketiga, siswa meminta izin kepada wali kelas jika tidak dapat mengikuti pembelajaran karena suatu hal yang mendesak. 4. Siswa mengerjakan dan mengumpulkan tugas dan penilaian harian tepat waktu. Yang kelima, siswa segera menghubungi wali kelas atau guru pengampu mata pelajaran jika terjadi kendala dalam pembelajaran jarak jauh. Ruangan yang nyaman untuk digunakan dalam pembelajaran selama PJJ. Yang pertama, kamar tidur. Pasti ayah bunda sudah menyiapkan meja dan kursi untuk belajar yang diletakkan di kamar tidur. Yang kedua, ruang tamu. Dapat pula menggunakan ruangan ini karena biasanya di ruangan ini terdapat meja dan kursi. Teras rumah. Teras rumah pun dapat digunakan untuk belajar. Atau di ruang manapun di dalam rumah yang terdapat meja dan kursi. Ruangan yang tidak disarankan dalam pembelajaran PJJ.
Yang pertama, belajar di atas kasur. Yang kedua, belajar di atas sofa sambil duduk bersila. Yang ketiga, belajar di lantai dengan membungkuk. Dikarenakan keamanan untuk diri kita atau perangkat komputer yang kita gunakan. Jika kalian belajar seperti ini, selain tidak nyaman, dapat juga mengganggu kesehatan tulang belakang. Dapat pula nantinya perangkat yang kita gunakan terjatuh yang menyebabkan kerusakan. Etika ketika mengikuti Zoom atau Google Meet. Yang pertama, wajah terlihat penuh di layar. Yang kedua, menuliskan identitas atau nama dengan benar. Yang ketiga, mematikan atau unmute mic ketika tidak diperlukan. Tidak melakukan aktivitas lain yang tidak relevan. Tidak memainkan handphone atau membuka fitur aplikasi lainnya. Tidak tidur ketika mendengar penjelasan materi. Tidak menyalahgunakan fitur chat untuk mengobrol dengan teman membahas selain materi. Tidak mematikan kamera tanpa izin. Meminta izin jika ingin meninggalkan kelas. Tidak makan dan minum. Etika ketika mengikuti pembelajaran melalui Google Classroom. Membuka Google Classroom sesuai waktu yang telah ditentukan. Jangan lupa mengisi absensi. Membaca petunjuk atau instruksi pembelajaran yang harus dikerjakan sehingga tidak mengalami kesulitan atau kesalahan dalam mengerjakan tugas. Segera menghubungi guru pengampu mata pelajaran jika mengalami kendala. Tidak menganggap remeh semua tugas yang diberikan. Memberikan respon yang positif jika dihubungi bapak atau ibu guru ketika ada masalah dalam pembelajaran jarak jauh. Menggunakan bahasa yang sopan ketika mengirimkan pesan kepada bapak atau ibu guru maupun teman. Mengupload tugas dengan menyertakan lampiran tugas sesuai waktu yang telah ditentukan. Seragam yang digunakan untuk pembelajaran selama pembelajaran jarak jauh. Hari Senin menggunakan seragam putih-putih lengkap dengan dasi, dan untuk putri menggunakan jilbab biru. Kemeja putih yang dikenakan sudah terdapat logo bendera, nama sekolah, logo SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan, dan logo kelas. Hari Selasa menggunakan seragam putih biru lengkap dengan dasi, dan untuk putri menggunakan jilbab biru. Hari Rabu menggunakan seragam pramuka lengkap dengan kacu, dan untuk putri menggunakan jilbab coklat.
Hari Kamis menggunakan seragam batik dan untuk putri menggunakan jilbab biru. Hari Jumat menggunakan seragam muslim dan untuk putri menggunakan jilbab biru. Untuk siswa non-muslim tidak diperkenankan untuk menggunakan jilbab. Absensi yang harus diisikan dalam pembelajaran PJJ. Yang pertama, link absen yang dibagikan oleh wali kelas. Yang kedua, link absen yang dibagikan oleh guru mapel. Absen wajib diisi setiap hari, mulai hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari Sabtu, Minggu, dan hari libur. Proses pembelajaran yang dilakukan dalam PJJ. Rangkaian kegiatan yang harus dilakukan yaitu mengumpulkan tugas, mengerjakan penilaian harian, mengerjakan penilaian tengah semester, mengerjakan penilaian akhir semester. Ini semua merupakan komponen penilaian yang dihitung oleh Bapak Ibu Guru sebagai nilai rapot. Dan dalam nilai rapot akan terdapat nilai pengetahuan, nilai keterampilan, nilai sikap spiritual, dan sosial. Demikianlah tata krama dan tata tertib SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan. Anak, itulah tayangan tata tertib dan tata krama SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan. Oke, tadi Bu perhatikan di layar ya, sudah banyak yang raise hand-nya diklik. Ada beberapa Ibu lihat. Coba sekarang, jika ada yang mau bertanya, diulangi. Oke, itu sudah ada ya. Ibnati Salsabila, coba. Ya coba raise your hand, nak. Blok chat, Bu, blok chat. Ibnati. Blok yang itunya, Bu, audionya. Oke, sekarang dikasih kesempatan, buka speakernya, bisa ajukan pertanyaannya untuk Ibnati tadi. Yang pertama kali mengangkat tangan. Angkat tangan dulu ya yang mau bertanya. Ian. Agak bau tai. Oke, diberikan kesempatan kepada yang lain. Coba angkat tangannya. Siapa yang mau bertanya? Coba El Nino. Cipira, Bu. El Nino, coba speakernya dibuka dan bisa mengajukan pertanyaannya. El Nino masih kesulitan ya. Siapa lagi? Buka aja. Mungkin buka. Amski coba. Ya, silakan. Good job for you. Untuk nilai tata tertibnya ada apa aja ya, Bu? Tadi saya ketinggalan. Bisa, Bang. Oke, biasakan salam dulu, sebutkan nama dan asal sekolah, baru pertanyaannya. Bisa diulang ya, Pamski?
Assalamualaikum, nama saya Pamski Ali Kardiandra, asal sekolah MIA Salamah. Saya ingin bertanya tentang nilai tata tertib ada apa aja ya, Bu? Oke, Pamski tadi lihat videonya atau enggak? Lihat. Kalau lihat di situ tadi sudah tercantum semua tata tertib. Kalau ada yang nggak ngerti, baru boleh Pamski tanyakan kepada Bu Leli. Gitu ya? Oke? Oke. Selanjutnya, ada yang mau bertanya lagi? Angkat tangannya ya. Mungkin Pamski mungkin belum menyimak ya, hanya melihat gambar, saking seneng yang lihat gambar-gambar ya. Jadi aturannya apa aja gitu ya. Kalau angkat Bukan, tangan. Bu. Tadi saya itu lagi nyatet terus ketinggalan. Oh ya, ternyata ketinggalan Bu Leli. Jadi dia nggak sempet nyatet ternyata. Di record harusnya. Di record. Oke, tidak memberikan jawaban ya anak-anak. Tadi yang sudah nonton ada yang bisa bantu jawab? Ada yang bisa jawab? Apa sih aturan yang tadi yang ditayangkan dalam video? Oke. Anak-anak ada yang bisa membantu Pamski? Apa sih tadi tata tertibnya? Coba yang bisa bantu Pamski angkat tangan. Oke, tadi siapa yang angkat tangan? Buka speakernya. Nah. Padli ngapain mainin kan? Tadi aturannya tidak membuka mic-nya. Nah, itu ya. Itu mengenai Zoom-nya itu tadi aturan. Nah, aturan di Google Meet bagaimana? Tadi mengisi link absen dari wali kelas, mengisi absen dari bidang studi. Ya. Kemudian mengerjakan tugas, mengikuti ulangan harian, UTS dan UAS. Bagaimana kalau ada kendala-kendala, cepat telepon wali kelas. Cepat kasih tahu juga sama bidang studi. Jangan tidak dikumpulkan tugas, ulangan dan sebagainya. Ya, yang utama adalah kalau kalian di dalam pembelajaran jarak jauh sudah tertib bangunnya, ya. Bangun pagi, biasakan jam 6:30 sudah rapi, jam 7 sudah siap di HP ya ataupun di laptop. Sudah sarapan sebelumnya biar nggak ngantuk karena lapar ataupun juga pengen makan sambil Zoom, sambil Google Meet. Akhirnya tidak fokus. Biasakan malamnya jangan begadang sehingga pada saat Zoom kalian tidak mengikuti. Nah, absennya pasti kosong. Itu akan mempengaruhi karakter sikap. Makanya aturan ini harus dipatuhi. Kalau tidak, pasti akan mendapat sanksi. Sanksinya apa? Mungkin akan dipanggil ke sekolah oleh wali kelas dengan bidang studi ya Bu Hidayah. Jadi aturan ini harus dipatuhi dan dilaksanakan ya. Walaupun kamu di rumah pakai baju seragam, Ibu pakai baju seragam dan Bu Ida pakai baju bebas, ada keperluan. Jadi semua itu ada aturannya. Jangan datang Zoom pada saat Zoom tidak pakai baju sekolah. Bu, saya lagi di kereta api. Ya, tetap menggunakan waktu sebentar untuk Zoom. Mungkin itu aja. Kalau Ibu ulang semua waktu nanti keburu panjang ya Bu Ida ya. Jadi mungkin itu saja yang Ibu bantu untuk Fams. Mudah-mudahan Fams ikut ya, mengerti ya. Oke anak-anak, itu sudah detail penjelasannya dari Bu Leli. Kalau kalian tadi nggak sempat menulis atau merecord,
Tata tertib dan tata krama ini bisa kalian lihat di link YouTube SMP Negeri 18 Kota Tangerang Selatan. Gitu ya. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, sebentar. Oke, silakan Jahwa, bisa speakernya di mute. Jahwa. Oke, Jahwa. Jahwa dibuka speakernya ya, Nak. Iya, Bu, ya, Bu. Oke, silakan Jahwa. Good job for you. Oke, Jahwa. Iya, Bu. Oke, kalau di chat tulisannya Bu Guru pembelajaran sekolah di Delas beda-beda apa sama semua? Oke, gimana Bu Leli? Pembelajaran 18 sama anak-anak. Kita sekarang menggunakan kurikulum 2013. Ya, tadi kan ada penilaiannya. Ada pengetahuan, sikap dulu, sikap. Nah, sikapnya dari mana ini? Pada saat Zoom, Google Meet, ya, aturannya dilakukan enggak? Nah, misalnya lagi Zoom kamu ngomong sendiri, coret-coret. Nah, itu sikapnya penilaiannya kurang. Kemudian penilaian kognitif, ya, dari ulangan-ulangan dan tugas-tugas UTS dan UAS. Dan penilaian keterampilan, itu adalah kurikulum 2013. Semua SMP mana sama saja, kan berawal dari pusat, ya, Kemendiknas atau Kemendikbud, ya. Itu jawaban dari Muhammad Rafi, ya, silakan. Oke, jadi semua Bapak dan Ibu guru sama-sama melakukan pembelajaran jarak jauh. Biasanya menggunakan aplikasi Google Classroom. Jika ada materi yang harus dijelaskan, Bapak Ibu guru akan menggunakan Zoom atau Google Meet. Itu ya, Raffi. Oke, selanjutnya. Oh ya, anak-anak mungkin di SD itu, kalau di Tangsel itu Ibu baru ini ya, baru SD itu memang ada yang menggunakan langsung kayak seperti ini, di swasta banyak ya. Kalau untuk negeri biasanya dengan cara luring, biasanya yang Ibu lihat ya, yang dari LPMP itu. Jadi kamu mengumpulkan tugas seminggu sekali dikirim ke sekolah. Nah, kalau SMP itu semua sama dengan menggunakan daring ya, pembelajaran jarak jauh. Nanti mungkin materinya akan dikirimkan oleh Pak kurikulum kalau memang ada tambahan dari LPMP. Jadi itu ya yang mungkin ditanyakan, kok ada perbedaan semua sama SMP. Kalau SD mungkin itu ya yang ibu lihat selama ini di SD 01, 02, 03 sampai 06 di Pondok Benda ya. Mungkin itu aja ya, Mangga. Oke, dari chat ada pertanyaan selanjutnya dari siapa, Bu Tita? Dari Berry. Pertanyaannya, Bu Tita, apakah buku tema kita dapat, Bu? Oke, kalian harus tahu ketika SD memang menggunakan buku tematik. Tapi kalau sudah SMP, tiap mata pelajaran punya buku sendiri-sendiri. Jadi ada 10 mata pelajaran yang kita pelajari dan punya 10 buku paket yang nantinya akan dipinjamkan dari sekolah. Gitu ya, Berry? Tidak seperti SD ya, bukunya tema 1 semua pelajarannya ada. Kita enggak.
pelajarannya ada 10. Jadi masing-masing punya buku paket sendiri. Itu Beri. Oke, selanjutnya. Oke. Menurut Bu Eskul apa Tita lagi, ada Bu? lagi pertanyaan dari Ahmad Arya. Pertanyaan Bu Tita. Oke, bagaimana Bu Leli? Kalau kita sudah PTM, kita seperti biasa kita masuk jam 7. Biasanya jam 7 kurang 15 sudah harus nyampe di sekolah. Karena jam 7 sudah harus, tidak boleh terlambat ya, nanti akan dipanggil oleh guru BK untuk dibimbing ya. Jadi kalian pada saat tatap muka nanti jam 7 harus sudah sampai di sekolah. Pulang kalau seandainya tidak ada kegiatan, ini sekolah kami akan berencana mungkin ada kegiatan-kegiatan karena kelas kita sekarang sudah full, sudah terpenuhi kelas 7, 8, 9, mungkin ada tambahan ekskul anak-anak ya. Dari hari Senin sampai hari Jumat. Jadi setelah pulang sekolah bisa ekskul. Dimana kalau kita pulang sekolah itu terhitung jam 1 lewat. Ya, kalau yang waktu sebelumnya kita jam 12 setengah 1. Tapi kita mungkin jam 1 lewat 15 ya, kita akan mengikuti. Kalian bisa ikut ekskul. Tapi kalau tidak ikut ekskul mungkin ikut kegiatan pramuka. Itu baru rencana PTM. Untuk selanjutnya mungkin nanti akan dikondisikan lagi oleh Pak Yakub bagian kurikulum. Apakah nanti pulangnya jam 12 seperti dulu, setengah 1, ataupun pulangnya jam 1. Ya, itu aja mungkin masih sementara. Yang penting kalian harus dulu PJJ-nya yang benar ya. Aturan PJJ-nya dilakukan. Insya Allah nanti PTM juga kamu tertib. Kalau dari PJJ aja kamu tidak tertib, nanti masuk sekolah pada saat PTM kamu ketiduran. Biasanya bangunnya siang, tiba-tiba PTM masuknya pagi. Nah, dari sini Ibu akan melihat dengan pembelajaran jarak jauh, kalau kamu tertib, berkarakter, kamu akan bisa lebih maju lagi ya. Oke, itu penjelasan dari Bu Leli. Jadi kalau kebijakan pembelajaran tatap muka karena sekarang belum, jadi kita menunggu edarannya ya anak-anak. Jadi Bu Ida dan Bu Leli tidak bisa memberikan banyak informasi karena nanti ketika memang PTM dijalankan akan ada surat edaran dan panduan teknis bagaimana melaksanakannya. Jadi untuk sekarang kita fokus pembelajaran jarak jauh untuk di semester ganjil ini. Oke? Oke, ada pertanyaan selanjutnya. Tapi sayang ya, semuanya hanya berani di chat, tidak berani mengangkat tangan. Oke, karena waktunya sudah dibatasi sama host, Ibu batasi pertanyaannya. Satu lagi pertanyaan. Agni Farani. Bu, saya mau nanya, Bu. Oke, siapa tuh? Ibu saya. Ayo. Ibu saya, Bu. Oke, sebutkan namanya, Nak. Angkat Saya mau nanya, tangannya. Bu. Ibu Namanya siapa, Nak? saya Talita, dipanggil Tania. Ibu belum terlihat gambarnya. Coba dada-dada. Yang mana anaknya? Bu, untuk Oke, waktu good job, pembelajaran secara Awas. Google Meet atau Zoom, berapa lama? Oke, tadi apa? Biasakan salam dulu, perkenalkan nama, baru pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Bayi dari SD 203. Oke, pertanyaannya? Untuk waktu bentar. Bu, berapa lama waktu untuk pembelajaran secara Google Meet? Oke. Waktu pembelajarannya berapa lama ya, Bu? Pembelajaran jarak jauh. Oke. Nanti setelah MPLS kalian akan dibagikan kelas dan juga Bapak Ibu wali kelas akan men-share jadwal pembelajaran. Di situ
kalian bisa tahu belajarnya mulai dari jam berapa dan diakhiri jam berapa. Gitu ya. Bu, saya mau nanya. Oke, biasakan angkat tangan biar terlihat di layar. Saya ingin bertanya, Bu, apakah di sana ada ekskul melukis? Oke, ternyata Seno sudah berpikirannya jauh sama ekskul apa. Oke, bersabar ya Seno. Untuk ekskul nanti akan ada selanjutnya penjelasan dari Bapak Ibu guru yang lain. Oke, good job Seno. Bagaimana Bu Tita? Waktunya sudah hampir habis? Oke, karena waktunya sudah hampir selesai, sesi ini akan Ibu sudahi, tapi sebelumnya akan ada pesan-pesan dari Bu Leli untuk kalian. Silakan Bu Leli. Anak-anakku sekalian ya, yang semangat ya nanti menghadapi PJJ, jangan lagi bersedih. Walaupun dalam kondisi pandemi kita harus yakin kita bisa. Ya, jangan ada kata saya nggak bisa. Yang penting jaga kesehatan kalian. Ya. Demikianlah beberapa informasi yang kami berikan mengenai tertib siswa pada saat pembelajaran jarak jauh. Ibu sangat berharap seluruh siswa dapat mematuhi seluruh aturan yang ada sehingga nantinya terbentuk karakter yang disiplin pada diri kalian yang sesuai dengan visi dan misi sekolah kita. Ya. Akhir kata, semoga kita selalu diberi kesehatan dalam menghadapi masa-masa pandemi. Amin. Pesan dari Ibu, tetap semangat belajar daringnya. Terima kasih untuk disiplin mengikuti acara MPLS dan untuk yang sesi ini terima kasih sudah berani memperhatikan dan berani bertanya. Baik Bu Leli. Ya, mari kita akhiri. Kita ucapkan sesi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, padahal belum sampai ke sana ya penjelasannya ya, Bu Tita ya. Udah pinter-pinter ya. Sepertinya anak-anak berprestasi di bidang eskul nih rata-rata. Betul. Ada yang bulu tangkis, ada lukis. Nah, pas banget setelah ini acara kita adalah tentang eskul. Betul. Sekarang akan ada pembahasan tentang kegiatan ekstrakurikuler oleh Ibu Endang Sulastri SPD. Ya, kepada Ibu Endang kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semua. Coba anakku semua. Speakernya di mute ya. Jangan diaktifkan semuanya. Tolong dimatikan mic-nya. Hitungan ketiga tidak ada yang bersuara. Semuanya di nonaktifkan. 1, 2, 3. Terima kasih anak-anakku semua ya. Sekarang tugas kalian adalah mendengarkan. Kemudian nanti kalau misalnya kalian tidak tahu, nanti Bapak dan Ibu akan memberikan waktu ke kalian untuk bertanya. Ya. Oke, siap? Siap semua? Oke. Silakan disimak dan didengarkan. Lihat anak-anakku semua, sebelum dimulai perkenalan ekskul pada pagi hari ini, sebelumnya perkenalan dulu ya. Perkenalkan dulu, yang ada di samping Bapak ini adalah Ibu Endang Sri Sulastri SPD. Ya, beliau adalah guru olahraga yang insya Allah nanti kelas 7, insya Allah nanti akan di kelas 9 saya. Kelas 9 ya. Oh, Bu Endang ngajar kelas 9. Ya. Akan diajar oleh Ibu Endang. Nah, Bapak sendiri? Saya yang kenalin. Bapak sendiri nih, perkenalan.
Dari Ya. Bu Endang, gantian. Ya, silakan Bu Endang. Di samping saya adalah Bapak Yakub, ngajar IPS. Ya. Dia bidang IPS. PKS kurikulum. Ngajar kelas berapa Pak Yakub? Bapak ngajar kelas 8 dan kelas 7. Nah, besok Ah, ketemu Bapak ya. Yang kelas 7 berarti sudah langsung ketemu sama Pak Yakub. Ya. Saya Bu Endang hari tahun ajaran baru ini ngajar kelas 9 sama kelas 8. Jadi belum ketemu Belum sama bisa ketemu. anak-anak yang kelas Oke, 7. Bu Endang. Ini perkenalan kita berdua sudah selesai. Sekarang waktunya Untuk melihat Bapak dan Ibu akan memberikan gambaran tentang eskul, kegiatan eskul yang ada di SMP Negeri 18. Anak-anak semua, eskul ini adalah pelajaran yang ekstrakurikuler, pelajaran tambahan di mana kalian bisa memilih jenis-jenis eskul yang yang kalian sekiranya sukai, tuh ya, yang sekiranya kalian sukai, minatin, itu. dan dengan memilih eskul yang benar, kamu bisa melatih keahlian kalian dan bisa mengikuti acara-acara lomba, dan Bu. dalam lomba itu kamu dapat juara. Nanti Bu. akan bisa untuk masuk ke sekolah jenjang di atas, jadi untuk masuk ke SMA, tapi dengan syarat di atas kabupaten, ya. Iya. Apalagi kalau bisa ke nasional, nilainya tinggi. Iya, iya. Ya. Betul Bu ya. Dari eskul antara individu dan kelompok, kalau individu itu kayak kamu bulu tangkis sendiri, renang. Tapi kalau yang kelompok sesuai sama dengan sepak bola, futsal, voli. Itu kan berbentuk regu. Nilainya lebih sedikit, lebih rendah dibanding yang individu. Ya. Nanti akan ditayangkan eskul yang ada di SMP Negeri 18. Kamu lihat, kamu perhatikan mana-mana yang sekiranya ada keahlian. Ini pilih Bu ya. Silakan milih satu pilihan. Satu atau dua. Boleh dua. Ya. Baik. Selama dua pilihan itu tidak dalam satu waktu. Acaranya harus beda waktunya. Oke. Tapi gini Bu, karena masa pandemi ini, insya Allah untuk kedepannya semoga masa pandemi ini segera berakhir. Jadi pada saat kalian sudah masuk seperti biasa, nanti eskul baru kita dimulai di hari Sabtu. Ya. Atau hari-hari yang lainnya. Ya, Ibu, di sore. Sekarang karena waktu, ya kita anak-anak semua akan Bapak dan Ibu tampilkan jenis-jenis eskul atau video eskul yang ada di SMP 18. Silakan menikmatin dan dilihat sekiranya kamu berminat untuk memilih satu atau dua pilihan. Iya. Silakan. Silakan Mas, operator.
So, don't go anywhere and stay at home. Okay, let's go! Once upon a time, an old widow wanted a doctor to live with her in the village. Knowing her wish, a hook giant visited her house. He gave her a cucumber seed. Rapat peserta dengan nomor urut 17 siap laksanakan lomba. Siap laksanakan. Kemudian jalan. Video tentang eskul. Oh ya, Bu Endang, mungkin ini Bu Endang perlu kita informasikan ke anak-anak semua, ke Iya. anak-anak kelas 7 yang baru, bahwa prestasi ekstrakurikuler di SMP 18 ini Bu Endang Baik. sudah mendunia anak-anak. Ya. Alhamdulillah. Iya. Angkatan pertama tahun 2012 Bu Endang ya. Ya. Ada salah satu Siswa kita. ekstrakurikuler sepak bola Bu ya. Ya. Ekstrakurikuler sepak bola atas nama Muhammad Rizky Bu ya. Muhammad Rizky udah ikut ke Singapura. Pergi ke Singapura, jadi berangkat ke Singapura ikut pertandingan sepak bola Iya. membawa nama baik Indonesia. Tuh ekstrakurikuler sepak Sepak bola, Bu, ya. bola. Atas nama Muhammad Rizky. Rizky. Masih banyak lagi Bu Endang. Ada Tahun Taekwondo ya. Taekwondo atas nama lupa Bapak ya. Atas Itu nama sudah kelas Amanda ya. Amanda. yang perempuan. Ya, Ya. Amanda tahun 2015 sampai 2017 itu Ia sudah mendapatkan mendapat meraih medali tingkat provinsi. Ya. ya. Tingkat provinsi anak-anak. Dengan prestasi dia sekarang ambil sekolah di LPMP Banten dengan prestasi taekwondonya. Itu bisa ada juga yang ikut latihan di belakang rumah Ibu. Ya. Sama Pak Pak Pekti dengan pembinanya. Ya, masih banyak lagi kayak paduan suara Bu. Oh ya. Paduan suara yang dibimbing oleh Bapak Fitra, ya. Bu, sudah paduan suara dan solo vokal ya Bu ya. Jalan-jalan kemana-mana ya Pak Fitra ya. Sampai untuk solo vokal kita sudah mendapat prestasi juara 1 tingkat provinsi. Provinsi, atas alhamdulillah. Nama Nisrina, ya. Atas nama Nisrina tahun 2016. Berarti dia sekarang udah lulus ya, Ya. Nisrina. Ya, sudah lulus, ya. Lulus SMA dia. Masih banyak lagi prestasi-prestasi. Yang sekarang kelas 2 SMA Ya. di Pujangga. Pujangga, renang Ibu ya. Renang. Ya. Dia mewakili dari SMP 18 ikut O2SN tingkat nasional ya, dari berangkat ke Yogyakarta selama 1 bulan, 1 minggu. Ya. Ya. Masih banyak lagi yang diraih prestasi dari anak-anak SMP Negeri 18. Ya, iya Bu Endang. Dari sekian
Eskul ada berapa, Pak? Ada 12. 16, Dua. Bu. Hah? 16 eskul. 16 eskul. Ya. 1. Sepak bola, Sepak bola, pembinanya Bu. sama siapa? Sepak bola itu pembinanya Pak Juanda ya. Oh Nanti ya. anak-anak kalau terutama yang laki-laki ini ya, yang laki-laki yang mau memilih ekskul sepak bola nanti ada di belakang sekolahan, lapangannya bagus. Ya, lapangannya bagus Rumputnya sudah menghijau karena sekarang musim hujan jadi dirawat seperti permadani. Ya, sekali lagi anak-anak, coba dimatikan speakernya, tidak ada yang berbicara. Kamu dengarkan ya. Dengarkan saja. Nanti Kalau ada akan Ibu kasih waktu baru. untuk pertanyaan. Ya. Kemudian Excel karate, Bu. Oke, karate yang biasa hari Sabtu itu ya, dipimpin oleh Bapak Wendy. Terus yang ada ketiga, Taekwondo sama Pak Berti. Terus Voli sama Bapak Mulki. Seni. Ya, Bapak Mulki. Tari. Ya, Bapak Mulki. Dan informasi Nanti anak-anak, ini ada 3 siswa-siswi kita yang sekarang bulan ini akan mengikuti Proliga, Bu ya. Proliga. Oh, ya. Proliga itu adalah turnamen bola voli tertinggi di Indonesia. Ya, insya Allah doakan mereka dapat mengikuti dan mendapatkan juara. Ya, itu. Selanjutnya futsal oleh Pak Gifari. Storytelling oleh siapa, Pak? Mem Nani, guru bahasa Inggris. Ya, nanti Bu Nani ngajar kelas 7 enggak ya, Pak? Kelas 9, Bu. Oh, kelas 9. Nanti kamu ketemu. Kemudian melukis, tadi ada pertanyaan. Ya, yang bertanya tadi melukis di SMP Negeri 18 ada ekskul melukis yang dibimbing oleh Bapak Dani. Dia juga mengajar seni budaya. Dan? Enggak, seni budaya kelas 7 dan 8. Kelas 9 dan 7. Dan kelas. Kemudian angklung, Bu. Oh ya, angklung. Angklung itu alat yang dibuat dari bambu, dikemas sedemikian rupa dengan bambu itu mengeluarkan suara yang beraneka ragam. Yang tadi kamu sudah lihat di layar video ya. Untuk pelatihnya, Bu, untuk angklung dari tim Rumah Angklung dari Jakarta anak-anak ya. Insya Allah angklung di SMP 18 sudah lengkap. Jadi sudah nanti kalau misalnya anak-anak mau berminat, mengikuti silakan monggo ya. Ekskul angklung ada di 18. Tari saman, Bu, ada. Oh ya, tari akan dibimbing oleh pelatih tim saman. Ya. Jadi di SMP 18 setiap ada kegiatan ataupun pertunjukan atau lomba, saman kita berhadir ya. Terakhir di Taman Mini, Bu. Kita mengikuti festival. Kita mengikuti festival di Taman Mini Indonesia Indah. Dan alhamdulillah dapat juara berapa, Pak? Keempat. Alhamdulillah. Juara harapan 1. Ya. Juara harapan 1 untuk SMP Negeri 18. Tangsel. Ya, kemudian pencaksilat. Oke, pencaksilat dipimpin oleh Ibu Ayu. Ibu Ayu. Nah, Ibu Ayu dan timnya. Kemudian paduan suara dan solo vokal ada oleh Pak Fitra. Bapak Fitra ya, yang tadi Marawis, Bapak Ayub. Ya, guru agama Islam, Pak Ayub. Nanti ngajar kalian juga. Oke, anak-anak, Bu Indang, sebentar lagi kita akan selesai. Mungkin ada pertanyaan dari siswa berkaitan dengan ekskul. Silakan. Silakan yang mau bertanya, Ibu kasih kesempatan untuk bertanya dengan mengantungkan tangan. Ayo silakan anak-anak. Saya, Bu. Ya. Bu, saya, Bu. Ahmad Bu, saya, Bu. Ahmad Ahmad Arya.
Ya, yang lain diam dulu. Diam dulu. Silakan Arya, Ahmad. silakan. Saya mau nanya. Iya. Beli ekskul 2 boleh apa tidak, Bu? Untuk memilih ekskul boleh 1 dan 2. Ya, tapi tidak boleh waktunya bersamaan. Jadi ambil yang waktu latihannya berbeda. Rambut kamu panjang amat ini, Ahmad. Ahmad, rambutnya panjang tuh. Ya. Potong ya. Dipotong ya. Besok harus sudah dipotong. Oke ya, Ahmad. Apa lagi? Bu, saya Ahmad Jamil. Saya Bu. Ahmad Reza, silakan. Yang lain berhenti dulu. Ahmad Reza, silakan. Bu, futsal ada nggak, Bu? Ayo Ahmad Apa? Reza. Futsal ada. Ada. Ahmad Reza, futsal ada. Nama Pak. Hah? Pak Gifari. Pak Gifari nanti. Terus futsal putri juga ada, Bu. Ya. Iya. Kalau ada peminat futsal putri, Ada. sepak bola putri Pak Robi ya. Ya, kemarin ada anak-anak yang sudah lulus itu ikut latihan bersama di Villa 2000, anak-anak putri. Kayaknya bagus-bagus. Iya, Bu ya. Iya. Iya. Karena di sini cuma sedikit jadi bergabung dengan Villa 2000. Ada lagi? Saya, Bu. Saya boleh bertanya, Bu. Saya boleh bertanya, Bu. Ya, Bu yang apa cantik namanya? siapa yang bertanya, Bu? Saya Bu Razali. Kita ada Bu. Revaldi ya? Revaldi. Raizaldi. Satu pertanyaan lagi. Bulu tangkis ada ke Bu, bulu Ya. tangkis. Silakan. Bulu tangkis, Bu, bulu tangkis. Apakah saat di pandemi seperti ini perlombaan tetap digulir? Sementara untuk masih waktu pandemi ini, dalam latihan di sekolah eskul diberhentikan dulu ya Pak ya. Sementara. Tapi ada event-event yang lain dan tidak mengganggu dan itu seperti protokol kesehatan Ya. ada masih diadakan. Tapi untuk eskul sementara kita libur dulu ya sampai menunggu waktu yang sudah aman, tidak pandemi lagi, insya Allah. Iya. Bung Ken rambutnya Bulu panjang. tangkis, Bu. Ekskul bulu tangkis. Eskul bulu tangkis ada, Nak. Ya. Assalamualaikum. Ini kayaknya kalau Bu untuk materi eskul banyak peminatnya Bu ya. Ya. Banyak peminatnya. Mungkin ada tambahan waktu kali peminatnya ya. Ken Jamet. Ya. Pak, basket ada gak, Pak? Putra Jamil. Ya ini siapa ini? Panjang Bu, ada Humaira. renang nggak Bu, Bu? karate, Ya, Bu. silakan Humaira. Bu, bulu tangkis ada gak, Yang Bu? ditunjuk oleh Bapak dan Ibu guru silakan bicara. Yang nggak ditunjuk, Bapak mohon dengan sangat silakan dimatikan speakernya. Humaira. Humaira mana? Bu, ada ekskul renang nggak Bu? Bu, ada eskul renang nggak Bu? Ada nggak Bu? Kalau Ini, peminatnya banyak, ada. Nanti bisa diadakan ya Pak Yakob ya. Insya Allah ada. Bu, kalau storytelling itu yang ngajar kalau storytelling itu bahasa Inggris atau Indonesia? Satu-satu ya. Yang Ibu tunjuk yang ngomong ya. Ini siapa nih? Cacat, woi. Bulu tangkis, Bu. Suaranya nggak- Nabila. Ya, silakan Nabila. Ada bola basket nggak Bu? Kalau basket tidak ada karena lapangan di SMP 18 kemarin sudah dibangun dengan jadi gedung. Jadi untuk sementara karena lapangannya belum ada, insya Allah nanti kalau sudah ada lapangannya. Bintang, kita coba adakan. mikrofonnya di mute. Atas penjelasan tentang ekskul. Antusias banget ya Pak Robi. Iya, begitu semangat sekali untuk Udah ekskul. semangat mau ekskul.
ekskul. Luar biasa. Kita juga pengen cepet-cepet ya Bu. Biar bisa ekskul melihat anak-anak latihan. Masih banyak pertanyaan tentang ekskul. Kalian bisa lihat Bu, ekskul ini ada nggak? Ekskul ini ada nggak? Kalian bisa lihat di YouTube. Itu sudah ada ekskul apa saja. Betul. Ya. Iya ngomong-ngomong soal YouTube, apa channel YouTube kita ini, Ibu Tita? Ayo, udah ada yang subscribe belum? Jangan lupa YouTube-nya. Udah Bu. Ya, jangan lupa ya di subscribe YouTube channel kita SMPN 18 Kota Tangerang Selatan ya. Tangerang Selatan, dan jangan lupa tombol loncengnya. Jamet. Untuk acara selanjutnya. Oke, baik Berita. Untuk acara selanjutnya yaitu konsep belajar efektif di masa pandemi dan GSBM oleh Bapak Haji Yakub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, diem. Anak-anakku yang baik, anak-anakku yang soleh dan solehah, anak-anak Bapak yang ya insya Allah nanti ke depannya menjadi sukses. Ya. Coba dengarkan Bapak. Dengarkan Bapak. Mulai hitungan ke-3. Coba dengarkan. Mulai hitungan ke-3, semua speaker dinonaktifkan. Tidak ada yang berbicara. 1, 2, tidak ada yang mengaktifkan. 3. Sudah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku semua, di masa pandemi ini mulai Maret tahun 2019 sampai sekarang, ya, mulai Maret tahun 2019 sampai sekarang, SMP Negeri 18 sesuai dengan instruksi dari Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan hanya boleh melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh, bukan pembelajaran tatap muka di sekolah. Nah, Bapak yakin ya, Bapak yakin kalian semua, anak-anakku semua, pada saat kalian masih menempuh atau menuntut ilmu di SD, pasti sudah mengenal apa itu kata daring, ya, daring. Coba, ini kita ngobrol aja ya, daring. Bapak tanya, Bapak akan bertanya. Coba, yang lain, kalau Bapak tidak bertanya, jangan berbicara. Bapak akan bertanya, akan menunjuk secara acak. Indriani. Insya Allah. Indriani, dengar suara Bapak? Dengar. Coba Indriani. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya? Aduh. Nggak ada suaranya, Pak. Indriani. Indriani dengar suara Bapak? Coba aktifkan mic-nya, speakernya. Oke, Andriani. Tadi Bapak mengatakan daring. Daring itu sebenarnya apa? Singkatan dari apa daring itu? Hah? Daring. Dari dulu daring. Tahu nggak Indriani apa itu daring? Belajar dari rumah. Coba yang lain di off-kan dulu speakernya. Mana Indriani? Ayo. Apa nak? Daring itu enggak? Enggak tahu. Angkat tangan, enggak tahu. Belajar. Apa lagi ya? Yang saya, Pak. Indriani, dengar suara Bapak kan? Daring itu apa? Enggak tahu. Dengar. Nih. Main aja, Pak. Karisa Adelia. Ini ada pelajaran dari rumah. Karisa Adelia. Karisa Adelia.
Apa itu daring itu, Karisa? Nggak tahu. Oke, yaudah. Kaila. Kaila. Halo. Dalam jaringan. Daring itu singkatan dari apa, Kaila? Apa? Dalam jaringan, Pak. Oh, dalam jaringan. Jadi dalam pembelajaran sistem PJJ itu ada kata daring, yaitu dalam jaringan. Loh, kenapa dalam jaringan, Pak? Karena apa? PJJ itu mutlak menggunakan jaringan internet. Nah, itu namanya PJJ atau kata daring, ya. Oke, anak-anakku semua, karena waktu, maka akan Bapak tampilkan PowerPoint berkaitan dengan kegiatan PJJ pada tahun pelajaran ini. Insya Allah doakan kita semua, semoga pandemi COVID-19 ini segera berakhir, dan insya Allah, ya, insya Allah untuk kegiatan pembelajaran di SMP 18 dan SMP yang lainnya, semoga cepat menggunakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Jadi nanti kalian di kelas, ya, ketemu Bapak dan Ibu guru, kalian bisa ketemu langsung dengan teman-teman kalian. Jadi itu. Oke, anak-anak semua. Ini ada materi bagaimana cara belajar efektif di masa pandemi, ya. Sebetulnya materi ini tadi sudah diinformasikan oleh Ibu Leli dan Ibu Ida, tapi Bapak hanya menjelaskan secara garis besar saja, ya. Cara efektif belajar di masa pandemi COVID-19. Yang pertama, mengelola waktu yang baik, ya. Kalian pada saat PJJ, 1, kerjakan tugas kalian secepatnya. Jangan menunda-nunda, tidak mengerjakan tugas. Setelah selesai, kirim langsung ke guru mata pelajaran. Yang kedua, jangan lupa absen, ya. Jangan lupa absen, ya. Jadi kelola waktu yang baik, ya. Kalian punya waktu banyak di rumah pada saat PJJ, makanya kalau ada tugas dari Bapak dan Ibu guru, langsung kerjakan. Jangan sampai ditunda-tunda. Oke ya, siap ya. Jadi tidak ada yang, Bu, alasan saya ini, Bu, nggak ada kuota. Insya Allah, kalau kalian punya tekad, nanti orang tua kalian akan tambah rezeki kalian. Oke ya. Semangat. Sekali lagi, tidak ada yang berbicara. Semuanya dimatikan. Speakernya. Yang kedua, memilih tempat yang aman dan nyaman. Loh, tadi sudah diinformasikan bisa di tempat tidur, tapi jangan sampai sambil tidur. Bisa di ruang tamu, ya. Atau bisa di luar, di taman atau di teras, sesuai dengan kelihatan kalian bisa nyaman dan aman. Nah, karena apa? Tempat yang aman dan nyaman itu akan membuat kalian lebih konsentrasi dalam belajar. Oke ya. Ketiga, menyiapkan perangkat pembelajaran. Menyiapkan perangkat pembelajaran PJJ itu apa sih, Pak? Ayo, yang pertama laptop atau HP. Itu mutlak. Ya. Yang kedua, ada laptop, ada HP, tapi nggak ada kuota. Aduh repot, ya. Harus ada kuota. Yang ketiga, mungkin buku-buku tulis, buku-buku pelajaran, itu perangkat pembelajaran pada saat melaksanakan kegiatan PJJ. Yang keempat, selalu berkomunikasi dengan Bapak, Ibu guru, dan teman-teman. Artinya anak-anak, ya, artinya walaupun kegiatan pembelajaran PJJ, tetapi kalian harus tetap berkomunikasi, selalu berhubungan dengan Bapak dan Ibu guru, sekiranya kalian atau anak-anakku semua ada kesulitan dalam belajar mata pelajaran tertentu. Ya, Bapak yakin, insya Allah nanti akan kalian akan memperoleh nomor WA dari Bapak dan Ibu guru,
mata pelajaran di kelas kalian. Silakan ya, bebas ya. Bebas, kalian bisa berkomunikasi lewat WA atau mungkin telepon langsung ke Bapak dan Ibu guru. Itu dengan Bapak dan Ibu guru. Atau selalu berkomunikasi dengan teman-teman kelas kalian. Pertanyaannya, Pak, saya belum kenal. Justru itu, kalau ada pembelajaran PJJ lewat Zoom atau lewat yang lainnya, kalian mengikuti. Walaupun hanya selayang pandang kalian melihat muka-muka teman-teman kelas kalian, tetapi jangan sampai kalian tuh tidak kenal dengan kelas atau teman-teman satu kelas. Bapak yakin ya, mungkin yang satu SD bisa satu kelas kenal, tapi yang di luar SD, lain SD dari dulu kan nggak kenal. Maka sekali lagi selalu mengikuti kegiatan PJJ ya, oke. Yang kelima, menjaga kesehatan dan kebersihan. Ya, menjaga kesehatan dan kebersihan, ada yang mensyaratkan 3M, ada yang 5M, ya. Kalian sudah tahu 5M atau 3M itu apa, ya? Memakai masker dan lain sebagainya. Ikuti protokol kesehatan, ya. Kemudian selalu berdoa. Insya Allah dengan kita tugas manusia itu adalah ikhtiar dan berdoa. Insya Allah tetap kalau kita sudah melakukan dua hal itu, insya Allah Allah atau Tuhan Yang Maha Esa akan selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Ini yang keenam ini. Yang keenam, kalau tadi di peraturan yang disampaikan sebelumnya itu tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Nah, kenapa di sini harus disiapkan makan dan minum? Artinya anak-anak, ya, artinya selama kalian melaksanakan PJJ tetap di tempat, ya, tetap di tempat, di samping kanan kiri kalian siapkan cemilan atau minuman air putih secukupnya, ya. Kalaupun kalian minum silakan, ya, nggak ada masalah. Tapi harus minta izin dulu sama Bapak dan Ibu guru, ya. Terus yang ketujuh, membuat ringkasan ini, membuat ringkasan. Ya, setelah selesai pembelajaran, buat setiap saat itu membuat ringkasan. Misalnya pelajaran matematika, pelajaran bahasa Indonesia, IPS, buat ringkasan, ya. Sehingga apa? Sehingga kalian tuh tidak lupa. Kata orang bijak, saya membaca, saya lupa. Saya menulis, saya ingat. Nah, itu kata orang bijak, ya. Itu cara belajar efektif di masa pandemi. Kemudian anak semua langsung ke gerakan sekolah sehat dan menyenangkan. Nah, nih. Sekolah sehat. Bapak mau tanya ini. Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan, ayo. Aktifkan speakernya. Bapak mau bertanya ke Muhammad Ihsan. Muhammad Ihsan. Sehat itu artinya apa? Muhammad Ihsan. Ayo, sehat itu apa? Pak. Apa, San? Sehat itu artinya apa, San? Ihsan. Enggak jelas ya, San? Tidak sakit, Pak. Ya, kalian bisa inilah membuat arti sendiri sehat itu apa gitu ya. Ya, membuat arti sehat itu apa. Nah, sekarang ada namanya program sekolah sehat dan menyenangkan. Sekolah sehat itu nih, ciri-ciri sekolah sehat. 1, memiliki lingkungan sehat dan rindang. Alhamdulillah, SMP 18, kalau kalian sudah melihat sudah banyak pohon atau banyak yang rindang, ya. Terus ada pohon mangga, ya. Kalau panen kalian nanti bisa mencicipi. Ada pohon jambu bol. Kalau panen, kalau pas masuk kalian bisa mencicipi. Ya, nggak apa-apa. Ini kalau udah ditanam di sekolah milik umum, tapi bisa dipetik kalau sudah matang dan sudah tua. Ya, itu. Ya, sekolah sehat yang kedua, memiliki tempat pengelolaan sampah. Ya,
Ingat, SMP 18 sudah termasuk sekolah Adiwiyata, Ibu ya. Adiwiyata. Tempat pengelolaan sampah, ada namanya bank sampah, ada. Ya, bank sampah. Ya, sementara ini yang mengelola Bapak dan Ibu guru dibantu oleh pengurus OSIS. Ya. Kemudian kantin yang bersih. Ya, alhamdulillah selama pandemi kantin nggak bersih, nggak ada yang jualan. Tapi pada saat anak-anak bisa masuk PTM, insya Allah nanti kalian akan sekolah akan menyediakan kantin yang bersih dengan makanan minuman yang sehat. UKS juga ada, kemudian memiliki pola hidup yang sehat. Ini terutama anak-anakku semua. Pola hidup yang sehat, buang sampah jangan sampai sembarangan, kemudian selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, ya, mandi setiap hari, itu adalah pola hidup yang sehat. Kemudian sekolah yang menyenangkan. Sekolah yang menyenangkan pada prinsipnya kalau anak-anak belajar di SMP Negeri 18 sudah dapat menikmati proses belajarnya, itu namanya sekolah yang menyenangkan. Ini ciri-ciri sekolah yang menyenangkan. Siswa dapat menikmati proses belajar. Insya Allah, ya, dengan Bapak dan Bu guru yang sopan santun dan sesuai dengan keahlian masing-masing, ya. Insya Allah nanti SMP 18 menjadi rumah kedua buat kalian, ya. Rumah kedua buat kalian. Dari pagi sampai sore silahkan kalian nanti di sekolah, ya. Terus kemudian siswa bisa mengikuti kegiatan di sekolah. Ada eskul, ya, ada kegiatan OSIS. Silakan ikutin. Ya. Yang mau masuk pengurus OSIS silakan nanti diseleksi. Kemudian yang ketiga adalah norma atau tata tertib di sekolah yang bisa dijalankan. Siapa yang menjalankan tata tertib di sekolah? Anak-anak semua. Kelas 7. Anak-anak Bapak yakin kelas 7 bisa melaksanakan kegiatan atau melaksanakan tata tertib di sekolah. Nanti akan dijabarkan apa itu tata tertib di sekolah. Kembali lagi. Sekali lagi tidak ada yang berbicara. Ya. Terakhir. Ya, udah terakhir nih ya. Oh, udah selesai, ya. Anak-anak semua sudah selesai, Bapak. Tidak ada pertanyaan karena waktu udah jam. Makasih, Pak. Makasih. Ya. Oke. Assalamualaikum, Pak. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan nanti lewat panitia saja. Oke. Dari Bapak cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Pak Fitra. Ya, nah itu barusan sudah diperingatkan ya sama Pak Fitra. Jadi kalian pembicaraan kalian, terus chat kalian itu ada di komputer Bapak Ibu guru ya. Bukan hanya yang di sini saja, tapi Bapak Ibu guru juga di ruang guru sebagian mengikuti Zoom. Jadi tahu apa yang kalian bicarakan. Dijaga untuk chatnya maupun kalian ini terlihat di kamera ya, kalian sedang apa ya. Iya, betul sekali. Oke Bu Tita, gimana kalau kita ingatkan temanya lagi nih biar lebih semangat. Ya, oke. Ya, belajar di rumah, don't worry, be happy. Be happy. Ingat. Nah, iya, masa tangannya di sini tapi mulutnya cemberut. Nah, kita lanjut apa kita? Belajar semua, be happy. Dan Ibu Endang. Nah, sebelum kita mulai ya, kalian diharapkan untuk berdiri dan mengikuti gerakan stretching atau senam ini. Nanti yang paling semangat ya dan yang paling aktif
Kira-kira mau dikasih apa tuh Bu Tita? Wah, ada hadiahnya ya? Wow, ada hadiahnya. Oke. Ya, ada hadiah. Ya, makanya ayo berdiri semua, pegang name tag-nya. Ya, biar nanti panitia bisa mencatat. Wah, ini yang paling aktif namanya sama asal sekolahnya. Iya, ya. Dirapikan biar terbaca. Nah, Siap-siap, ya. berdiri semuanya. Oke, ikuti gerakannya, semangat. Ya, nanti siapa tahu terpilih dan mendapat hadiah dari sekolah. Di sana kita temukan semangat yang sama. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut pagi eloknya Nusantara. Olahraga itu budaya kita Nusantara, itu semangatkan kita bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut semangat pesona Nusantara, bersepeda dengan asiknya teman-teman, menyusuri jalan kota dan desaku. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut semangat pesona Nusantara, bersepeda dengan asiknya teman-teman, menyusuri jalan kota dan desaku. Bersepeda itu hobinya kita bersaudara itu caranya kita dari Sabang sampai Merauke, di sana kita temukan semangat yang sama. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut pagi eloknya Nusantara. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga. Nah, sudah dicatat. Tapi sepertinya mau nambah lagi nih. Ya, dari pihak pencatat penilai baru hanya beberapa orang yang terlihat aktif. Iya. Ada yang duduk. Nah, kita sudah mengulangi 2 kali dari kemarin ya. Gerakan senam stay at home. Ya, yang gerakannya seperti cuci tangan. Gambarnya lag, Bu. Sekarang coba kita mau ulangi ya, tapi tanpa musik. Kira-kira gerakannya paling hafal ya. Ya, yang gerakannya paling hafal nanti akan catat sama panitia dan diberikan hadiah. Nah, ya, tadi yang pertama ya. Oh, mungkin atau ditampilkan dulu videonya Bu Tita. Itu kan sekitar 1 menit kalau tidak salah. Ya. Lag. Oke. Kalian kalau misalnya ada Patah-patah. kami Kalau ngikutin patah-patah, Bu. Ya, dari koneksinya Mungkin ya. dan tiduran. Ini kayaknya ada kesalahan koneksi, Bu. Jadi baru ada 2 peserta ya? Oke, baru ada 2 peserta karena masih ada yang nggak semangat nih Pak Ruby. Iya, masih kurang semangat. Jadi baru hanya dapat 2 nih. Seharusnya 3. Iya, berarti kita masih cari 1 orang lagi nih. Jadi Oke. semangat ya. 1, 2, 3 tes. Yang videonya di nonaktifkan nih, yang dibuka kameranya ya. Ya. Raffi Hamdan. Dibuka videonya. Nah, jadi kalian ikuti irama musik ya. 1 orang lagi.
Ya, oke, siap-siap berdiri ya. Oke, udah siap-siap. Ayo coba berdiri semuanya. Ayo berdiri. Ya. Siap ya? Siap? Di sana kita temukan semangat yang sama. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut pagi eloknya Nusantara. Olahraga itu budaya kita Nusantara, itu semangat yang kita bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut semangat pesona Nusantara. Bersepeda dengan asiknya teman-teman, menyusuri jalan kota dan desaku. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut semangat pesona Nusantara. Bersepeda dengan asiknya teman-teman, menyusuri jalan kota dan desaku. Bersepeda itu hobinya kita bersaudara, itu caranya kita dari Sabang sampai Merauke. Di sana kita temukan semangat yang sama. Bangun pagi dengan senyum berolahraga, menyambut pagi eloknya Nusantara. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga, yo. Yo ayo ayo olahraga. Di sana kita temukan. Oke, udah dapat nih? Oke, para pendengar. Ya, sudah dicatat ya. Nanti nama-namanya akan diumumkan. Tapi tidak hari ini ya, Bu Rita ya. Iya. Nah, selanjutnya kita apa lagi nih, Bu Rita nih? Ya, sudah makin semangat. Sampai di ujung acara ya. Iya, di penghujung acara, Pak Roti. Betul sekali. Jadi sekarang kita berdoa semoga ada teman Amin. besok masih ada MPLS 1 hari lagi, hari Rabu, hari terakhir. Ya, Besok hari menggunakan pakaian terakhir. apa, Pak? Oh iya, besok seperti waktu kalian di SD, kalau hari Rabu biasanya memakai seragam pramuka ya, Bu Rita ya. Ya, boleh besok menggunakan pakaian pramuka. Tapi Ya. kalau misalnya ada yang pramuka yang sudah kekecilan, boleh pakai seragam yang ada, Ya, boleh seragam pakai. asal. Nah, betul, pakai seragam yang lain, yang penting asal SD-nya. Udah ya. pada masuk grup belum? Doa Oke. penutup kegiatan hari ini akan dipandu oleh Bapak Ayub Rahman. Udah. SPD kepada Bapak. Masukin. Nomor gua tadi udah ya, Kak. Silakan, Ayu. Pakai baju olahraga ya. Udah gue. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Muslim, kita membaca doa, kita baca suratul Fatihah. Bagi yang non Muslim menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Kita awal dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Rahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin, hamdan na'imin, na'matu wa yakafi masidah. Ya Rabbana lakal ma yanbaghi li jalali wajhika wa 'azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadru'ana wa ta'bud taksirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala dzikrika wa ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lanakunanna minal khashi'in. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalna min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata wa'fu anna waghfir lana warhamna fansurna 'alal qaumil kafirin. Luka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratal maut. Allahumma syakaratil maut wa najata minan nar wal afainal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh lana blatun karahma innaka antal wahhab. Wa maghfir lana wa liwalidina wa lijamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i min wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penutupnya ya Bunda. Besok Terima kasih adalah Bapak Ibu. terakhir kita MPLS, jadi jangan untuk Zoom dan menggunakan pakaian Muka ya. Jangan lupa juga Bu Tita ya. absen jangan lupa. Betul. Dari jam 7 sampai 7.30 ya. 7.30 jam 8 sampai dengan jam 8 ya. Nah, baik. Jadi jangan sampai lupa untuk besok karena hari terakhir ya Bu Tita ya. Iya, benar. Iya. Iya, Pak. Pak Robi, kita akan mengambil satu peserta yang bisa menyanyikan Mars SMP 18 ya Pak Robi. Oh, tuh ya. Jadi besok kita ambil satu peserta yang Mars SMPN 18 Tangsel. Jadi kalian bisa lihat di YouTube. Kita lihat di YouTube. YouTube-nya apa Pak Robi? YouTube-nya SMPN 18 Tangerang Selatan ya. Nah, itu dikasih lihat berita. Itu channel YouTube kita ya. Basket Pak A. Jangan lupa di subscribe dan di klik tombol loncengnya. Dengan membaca Alhamdulillahirobbilalamin.